itu, cepat Aprilia. Kamu keterlaluan, Aprilia. Tidak pantas kamu memperlakukan aku seperti ini. Ini bisa menjadi fitnah kepadaku. Mas Azam? Ini salah Ustaz Azam sendiri. Siapa suruh teriak-teriak kayak begitu? Sekarang Ustazana bisa mendengar kita kan? Tolong buka pintunya, Mas. Mas sama siapa di dalam, Mas? Kuncinya ada di Ustaz Azam, Ustazah. Bohong, Ana. Kuncinya ada di dia. Dia siapa? Aprilia. Aprilia. Astagfirullah, Ustaz. Cepat berikan kunci itu. Saya mau keluar dari ruangan ini. Bohong, Ana. Ustazah, tolong aku, Ustazah. Astagfirullah. Ustazah, tolong aku, Astagfirullah. Sakit. Astagfirullah. Ustazah, tolong aku, Ustazah. Pergi kau setan. Pergi kau cepat, Aprilia. Ustaz Azam, biarkan saya keluar dari kamar ini. Ustazah, Ana. Ustazah, tolong saya, Ustazah. Baik, ini. Ini suster saya. Milik kamu. Jadi bisa suster itu ada di tangan Mas Azam, Mas. Begini, Ana. Tadi itu Ustaz Azam. Ustaz Azam berusaha untuk membuka semua pakaian saya. Alhamdulillah Ustazah segera datang. Kalau tidak mungkin sekarang Ustaz Azam sudah melucuti semua pakaian saya. Dia bohong. Percaya kepada aku, Ana. Tidak mungkin aku berbuat serendah itu. Anak ini sudah berada di dalam kamar ketika aku datang. Momoh ya, Ana. Astagfirullahaladzim. Tidak, Ustazah. Mana mungkin saya berani masuk kamar ini tanpa permintaan Ustaz Azam. Dan sekarang saya menyesal karena saya mengikuti permintaan dia. Fitnah! Sudah, Azam. Kejadian ini sungguh mungkar, Mas. Busuk. Maafkan saya, Ustazah. Tapi ini semua karena saya dipaksa oleh Ustaz Azam. Dia berbohong, Ana. Tega kamu, Mas. Astagfirullah, Ana. Ana! Ada apa ya? Ustazah Ana berlari seperti itu. Entahlah. Mungkin... Ana, tunggu! Bang Azam, lapor Bang. Aprilia belum. Ana! Tunggu dulu, Ana. Demi Allah, aku tidak melakukan apa-apa dengan Aprilia. Apapun alasannya Mas telah berdua dengan Aprilia di kamar. Dan sweater itu ada di tangan Mas Azam. Perbuatan itu tidak termaafkan, Mas. Tidak termaafkan. Ana! 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 Hafiz! Arif! Tolong carikan motor untuk saya. Saya ingin mengejar Ana. Tidak ada Bang, sedang dipakai keluar. Saya minta tolong kepada kalian berdua. Pertolongan apa Bang? Yang pertama, agar kejadian yang kalian lihat tadi menjadi rahasia kalian berdua. Jangan sampai diceritakan kepada orang-orang di luar pesantren maupun di dalam pesantren. Baik Bang, saya akan rahasiakan kepada siapapun. Saya juga tidak akan mencampuri urusan orang lain. Saya akan menganggap kejadian tadi tidak ada dan hanya dalam mimpi saya saja, Ustaz. Ya, memang saya ada masalah dengan istri saya. Tapi insya Allah, saya dan Nana akan menyelesaikannya dengan baik dan secepat mungkin. Ya Bang. Baik, Ustaz. Yang kedua, saya juga minta tolong kepada kalian berdua. Tapi nampaknya ini agak berat. Emang seberat apa gitu Bang? Ada seorang perempuan di dalam kamar saya. Astagfirullah. Perempuan Bang? Lah, kok bisa ada perempuan di sana, Ustaz? Saya juga tidak tahu mengapa dia ada di sana. Tetapi yang jelas, nampaknya dia akan mengganggu saya. Siapa perempuan itu Bang? Aprilia. Innalillah. Aprilia? Aprilia ada di kamar Bang Azam. Lantas harus kami amankan anak itu Bang. Coba bawa Aprilia ke ruangan mana saja di pesantren ini.
amankan dia untuk sementara waktu. Saya takut dia akan mengganggu santri-santri lainnya. Waduh, tapi bagaimana cara kita membawanya, Ustadz? Caranya terserah kalian berdua. Yang penting kalian harus tetap jaga syariat. Coba minta tolong Erna, pembina asrama putri. Bang Azam, Aprilia tidak ada di dalam kamar. Tadi Erna yang memeriksa ke dalam rumah. Iya, sudah kami cari di seluruh ruangan di rumah Ustadz. Tapi Aprilia tidak juga kami temukan. Cari sampai ketemu. Mungkin dia di belakang, dekat gudang. Baik, Ustadz. Baik, Bang. Diam kamu, diam! Ini perintah dari Ustadz Azam. Aku tidak salah apa-apa. Diam! Tinggalkan saja dia. Kalian mau kemana? Cepat ikat pintunya pakai tali. Sebenarnya apa yang terjadi sama Aprilia tadi? Dia sedang sakau. Tidak, Loh, dia tidak sakau. kalau begitu kenapa dia mesti ditangkap dan dimasukkan ke dalam gudang pesantren? Lah, kamu sendiri kenapa menangkap Aprilia? Ya, karena aku kan diperintah sama kalian. Katanya perintah langsung dari Ustadz Azam. Aku ya samina wa atona saja toh. Tapi kalau boleh tahu, alasan sebenarnya itu apa? Ya, sebenarnya sih ada sedikit masalah. Masalah apa? Tidak boleh tahu, sementara ini masih dirahasiakan. Takutnya membuka aib seseorang. Ya sudah kalau begitu, aku pamit saja dulu. Ada yang mesti aku kerjakan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Ves? Aprilia sudah ditemukan. Beres, Bang. Semua tugas yang Abang berikan sudah kami laksanakan. Sekarang Aprilia sudah kami tahan di gudang pesantren. Kalian tidak menyakitinya, kan? Oh, tidaklah, Bang. Disentuhnya pun tidak. Erna semua yang membereskan. Untung yang digoda Aprilia tadi Abang. Aduh, coba kalau saya gemeterlah kaki bu, Bang. Hus, istighfar, Ves. Jangan main-main kamu dengan fitnah. Ampun, Bang. Ampun. Ampun. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, motornya sudah siap, Ustaz. Oh iya, terima kasih. Apa benar Mas Azam melakukan hal seperti itu, Mbak? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, Nah. Saya tidak mungkin berbohong. Mbak melihat sendiri Mas Azam masuk ke dalam kamar. Kalau masuknya saya tidak lihat. Tapi yang jelas mereka berdua ada di dalam kamar, Nah. Maaf Mbak, apakah Mbak Ana melihat Mas Azam dan Aprilia melakukan sesuatu? Tapi sweater Aprilia ada di tangan Mas Azam. Saya tidak bisa menerima kejadian itu, Nah. Saya tidak bisa memaafkan Mas Azam. Begini Mbak, sebaiknya sekarang Mbak Ana kembali dulu ke pesantren. Kita bicarakan hal ini dengan Mas Azam dengan pikiran yang jernih.
Kembali ke pesantren, Nah. Enggak, Nah. Saya enggak mau. Saya enggak mau melihat Mas Azam lagi, Nah. Dia telah berkhianat. Lebih baik Mas Azam yang pergi dari pesantren. Husna tidak bermaksud membela Mas Azam. Tapi persoalan ini harus diselesaikan dengan baik. Dengan kepala dingin. Seandainya Mas Azam harus pergi dari pesantren, kan harus jelas kepergiannya seperti apa. Apakah untuk sementara atau untuk selamanya? Terserah, pokoknya saya tidak mau lagi melihat Mas Azam, Nah. Ingat Mbak, kita-kita ini bukan anak-anak lagi. Kita adalah guru dan panutan di pesantren. Jangan sampai para santri melihat sesuatu yang tidak elok pada diri kita. Mereka akan lari. Kasihan Pak Kiai Lutfi dan Bu Nyai yang sudah membina pesantren ini puluhan tahun lamanya. Astagfirullahaladzim. Abah, Umi. Apa salah Ana? Sampai Mas Azam tega mengkhianati Ana. Maaf Mbak, seharusnya sekarang Mbak Ana itu berhusnuzon dulu terhadap Mas Azam sampai perkara benar-benar jelas. Dan menurut Husna, sebaiknya Pak Kiai Lutfi dan Bu Nyai jangan diberitahu dulu tentang hal ini. Maafkan saya, Nah. Saya memahami Mas Azam itu kakak kandungmu. Tapi hati saya begitu tersayat melihat kejadian tadi, Nah. Semua ini adalah cobaan bagi kita. Entah siapa yang benar dan siapa yang salah. Sekarang bagaimana Mbak? Jadi kita ke pesantren? Assalamualaikum, Husna. Lia. Husna. Husna. Mana pergi mereka? Husna, Husna. Tidak nyambung. Sebentar ya Mbak, Husna ambil tas dulu. Mas Azam. Alhamdulillah nyambung. Ayo Ana, angkat Ana. Tidak. Astagfirullah, dimatikan. Ana benar-benar